Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi ekspansi kofaktor dan aturan Kramer. Dengan saya sendiri, Reza Sita Tantri dengan NIM A1C 224010 dan rekan-rekan saya Zaki Farul Gibran dengan NIM A1C 224101. Dan saya Pinkan Cinti Alfridam dengan NIM A1C 224036. Saya Nur Hafni Aulia dengan NIM A1C 224089. Saya Elvira Putri Ramadan dengan NIM A1C 224084. Saya Siti Syahaan dengan NIM A1C 224033. Baiklah, langsung saja ke pembahasan materinya. Baiklah, di sini saya akan membacakan definisi dari minor dan kofaktor. Untuk definisi yang pertama, yaitu jika A matriks persegi, maka minor dari entry A baris ke I kolom ke J dinotasikan dengan minor baris I kolom ke J dengan bilangan min1 min1 pangkat I ditambah J dinotasikan dengan C baris ke I kolom ke J dan disebut kofaktor dari entry A baris ke I kolom ke J. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan sebuah matriks perseginya. Misalkan matriks A, B, C, dan D. Nah, di sini saya mengambil contoh untuk matriks perseginya yaitu A, B, C, dan D. Nah, kita definisikan, sesuaikan dengan definisinya yaitu baris ke I, kolom ke J. Berarti kan baris pertama, kolom pertama. Nah, setelah kita mengetahui nih mana yang baris ke I dan kolom ke J-nya, selanjutnya kita notasikan dengan minor IJ. Nah, tadi kan baiklah, di sini saya akan menjelaskan langsung diterapkan dengan matriks perseginya. Di sini kita menggunakan matriksnya 2x2 dengan matriks A, B, C, dan D. Nah, kita contohkan dengan sebuah angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, tadi kan matriks tadi itu kan dia entry-nya kan A baris I kolom ke J, maka kan baris ke I kolom ke J. Nah, di sini ada minor dari 1, 1 atau minor dari baris ke 1 kolom ke 1 itu adalah 4. Terus ada minor baris ke 1 kolom kedua itu adalah 3. Terus ada minor dari baris kedua kolom ke 1 itu adalah 1. Kemudian ada minor dari baris kedua kolom kedua adalah 3. Nah, berdasarkan dari pola kofaktor, maka kofaktornya itu adalah matriksnya itu adalah sama dengan 4, min 3, min 1 dengan 2 karena polanya adalah plus minus, minus, dan plus. Sekian penjelasan definisi dari minor dan kofaktor dari saya. Jadi definisinya adalah jika A adalah matriks pada n kali n, maka jumlah yang diperoleh dengan mengalihkan entry pada baris atau kolom lalu dikalikan dengan kofaktor, maka apabila terjadi secara berulang maka itulah dinamakan dengan determinan. Nah, determinan ini juga merupakan ekspansi dari kofaktor. Nah, contohnya di sini ada notasi determinan A sama dengan elemen pada baris ke I kolom ke J dikalikan dengan kofaktor pada baris ke 1 kolom ke J ditambah dengan elemen pada baris kedua kolom ke J dikali dengan kofaktor pada baris kedua dan kolom ke J sampai dengan elemen pada
baris ke N, kolom ke J, dan kofaktor pada baris ke N, kolom ke J. Nah, ini dinamakan dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J. Begitu juga dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Nah, di sini ada keterangan dari A, I, J itu adalah elemen pada baris ke I, kolom ke J, atau biasa kita sebut dengan entry. Terus C, I, J itu kofaktor dari elemen A, I, J. Jadi kofaktor dari elemen ini. Perlu kita ingat pola yang akan digunakan pada determinan ekstensi kofaktor, yaitu plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Di sini kita masuk kepada contoh determinan pada ekspansi kofaktor, yang dimana di sini kita akan menggunakan baris pertama. Dimana baris pertama kan ini. Nah, dimana soalnya ada tentukan determinan pada matriks A, yaitu 3, 1, 0, min 2, min 4, 3, 5, 4, dan min 2. Nah, di sini kan yang ditanya pada baris pertama. Ini kan baris pertama. Nah, nanti jadinya itu kita buat baris pertama ini dikalikan pada determinan dari baris pertama tadi. Baris pertama ini kan ada 3. Nah, kita kalikan pada determinan dari baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama. Jadi nanti 3 dikali min 4, 3, 4, min 2. Terus dikali lagi ini. Nah, di sini ada baris pertama yaitu 3, kita kalikan dengan kofaktor dari baris pertama, kolom pertama, yaitu min 4, 3, 4, min 2 di sini. Terus pada baris pertama kan ada 1. Nah, kita lihat polanya di sini. Polanya kan baris 1 ini dia min, maka di sini min 1 dikalikan pada baris pertama, kolom kedua. Nah, baris pertama, kolom kedua berarti min 2, 3, 5, sama di sini min 2. Terus selanjutnya di sini ada 0. 0 di sini kan plus, berarti tambah 0. Baris pertama, kolom ketiga berarti min 2, min 4, 5 sama 4. Min 2, min 4, 5, 4. Nah, dari sini kita cari dulu determinan dari yang di dalam matriks ini, berarti 3 dikali min 4. Rumusnya kan min 4 ini diagonal utama dikurang dengan diagonal sekunder, berarti min 4 dikali min 2 dikurang 4 dikali 3. Begitu juga dengan yang selanjutnya, 1 dikali dengan min 2 dikali min 2 dikurang 5 dikali 3. Oke, ini kita lanjutkan ke sini ya. Nah, di sini ada 0, kita kalikan dengan kofaktor dari baris pertama, kolom ketiga. Jadi 0 dikali min 2 dikali 4 dikurang 5 dikali min 4. Nah, hasilnya dari sini 3 dikali min 4 dikali min 2 itu kan hasilnya min 8. Min 8 dikurang 4 dikali 3 itu 12. Berarti min 8 dikurang 12. Terus di sini ada 1 dikali min 2 dikali min 2 itu kan 4. 5 dikali 3 itu 15. Jadi 4 dikurang 15. Terus ini min 2 kali 4 itu kan min 8 dikurang 5 dikali 4 itu 20. Jadi min 8 dikurang 20. Nah, 8 dikurang 12 kan min 4. Jadi nanti 3 dikali min 4 itu min 12. 1 dikali 4 dikurang 15 itu kan min 11. Min 11 kali 1 jadinya min 11 ditambah ini min jadinya plus. Nah, ini min 8 dikurang min 20 jadi kan min 8 ditambah 20 berarti min 12 dikali 0 kan hasilnya 0. Maka min 12 ditambah dengan 11 sama dengan min 1. Jadi ekspansi kofaktor baris pertama atau determinan pada matriks ini yaitu min 1.
Di sini saya ingin menjelaskan mengenai aturan Kramer. Aturan Kramer ini dikenalkan oleh ilmuwan yang berasal dari Swiss yang bernama Gabriel Kramer pada tahun 1750-an. Kemudian di sini ada definisi pertama, yaitu misalkan matriks A dengan entry A, baris ke I dan kolom J, yang dimana kofaktor dari entry tersebut dapat disimbolkan dengan C, baris ke I, dan kolom ke J. Kemudian bentuk matriksnya seperti ini. Dan transpose dari matriks kofaktor A itu disebut dengan adjoint A atau lambangnya ADJ A. Di sini ada contoh pada matriks A, yang dimana pertanyaannya adalah kofaktor dari matriks A dan matriks adjoint dari A, yang penyelesaiannya pada kofaktor 1,1, yaitu dengan perkalian min 2 dikali dengan min 4, itu kan hasilnya 8, dikurang dengan 0 kali 5 itu kan 0, jadi hasilnya sama dengan 8. Kemudian untuk C12 yaitu baris pertama kolom kedua, yaitu ininya 2, 3, 5 dan min 4. 2 kali min 4 ini kan 8 dikurang dengan 3 kali 5, 15. Sini ada minus. Min 8 dikurang dengan 15, terus dikalikan dengan min, hasilnya Nah, untuk kofaktor pada baris pertama kolom kedua yaitu dengan min 3 kali min 4 itu 12, kemudian dikurang dengan 0 jadi min 12 tetap. Kemudian untuk kofaktor dari baris pertama kolom ketiga, min 3 kali 5 itu kan min 15 dikurang dengan 4 kali min 2 sama dengan min 8, hasilnya min 7. Kemudian untuk kofaktor dari baris kedua kolom pertama, 2 kali min 4 ini min 8. Kemudian 5 kali 3 itu 15. Jadi hasilnya di sini min 8 dikurang min 15 itu kan 23. Kemudian untuk kofaktor baris kedua kolom kedua yaitu 1 kali min 4 dikurang dengan 4 kali 3 itu 12, hasilnya min 16. Untuk kofaktor baris kedua kolom ketiga, 1 kali 5 itu 5 dikurang dengan 8, hasilnya min 3. Untuk kofaktor baris ketiga kolom pertama, 2 kali 0 dikurang dengan min 2 kali 3 itu min 6, hasilnya 6. Ini min. Terus tuh untuk kofaktor dari baris ketiga kolom kedua yaitu 1 kali 0 dikurang dengan min 3 kali 3 itu min 9, hasilnya min 9. Untuk kofaktor dari baris ketiga kolom ketiga yaitu 1 kali min 2 dikurang dengan min 3 kali 2 itu min 6 sama dengan min 2 ditambah 6 itu kan min 4. Jadi untuk kofaktor dari matriks A dapat ditulis 8, di sini min 12, sini 7, kemudian 23, min 16 dan min 3. Untuk yang ini 6, min 9 dan min 4.
Sedangkan untuk adjoint dari matriks A, sebentar. Yaitu 8 min 12 dan min 7, 23, 6. Di sini min 16 dan min 3. Di sini 6, min 9, min 4. Ini untuk kofaktor dari matriks A dan ini untuk join dari matriks A. Seperti itu. Ternyata salah guys. Untuk kofaktor dari matriks A rupanya ini, dan untuk adjoint dari A ini. Nah, di sini jika determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks A dikali dengan adjoint A dikali dengan seperdeterminan A sama dengan identitas. Kemudian dari ruas kanan atau kiri itu dikali dengan inverse. Nah, kemudian kita cari A inverse-nya itu berapa? Inverse sama dengan itu seper dari determinan A dikali dengan adjoint A. Untuk contoh soalnya saya serahkan kepada materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh kedua dari aturan Cramer, yaitu menentukan A inverse dari matriks A. Di sini matriks A-nya yaitu 1, 2, 3, min 3, min 2, 0, 4, 5 sama min 4. Baiklah, untuk penyelesaiannya di sini kita menentukan dulu determinan A-nya, yaitu baris kedua ditambah 3 dikali baris pertama. Baiklah, di sini kita akan mencari baris kedua ditambah 3 dikali baris pertama, yaitu min 3 ditambah 3 dikali 1 itu 3, min 3 tambah 3 itu 0. Yang kedua min 2 ditambah 3 dikali 2 itu 6. Min 2 tambah 6 itu 4. 0. 3 dikali 3 itu 9. 0 tambah 9 itu 9. Lanjut. Baris ketiga dikurang 4 dikali baris pertama. Baris ketiga itu 4 dikurang 4 dikali 1 itu 4 sama dengan 0. Terus 5, 4 dikali 2 itu 8, 5 dikurang 8 itu minus 3. Minus 4 dikurang 4 dikali minus 4 dikali 3 itu 12. Minus 4 dikurang 12 itu sama dengan minus 16. Di sini kita akan menggunakan metode kofaktor sepanjang baris pertama kolom ke-1, yaitu 4, 9, minus 3, minus 16. Nah, dari sini kita bisa mencari determinannya, yaitu AD dikurang BC sama dengan AD-nya itu 4 dikali minus 16 dikurang 9 dikali minus 3 sama dengan minus 37. Determinannya sudah dapat, kita akan mencari A inverse-nya. Rumus 1 per determinan A dikali adjoint
A1 per determinannya kan minus 37. Nah, tadi kan sudah dijelaskan adjoin A-nya itu yaitu 8, 23, 6, minus 12, minus 16, minus 9, minus 7, 3, dan 4. Nah, ini kita kalikan yaitu minus 8 per 37 minus 23 per 37 minus 6 per 37 12 per 37 16 per 37 9 per 37 7 per 37 minus 3 per 37 minus 4 per 37. Oke, nah di sini dengan persistem bersama Liliana kita akan mendapatkan X sama dengan A inverse kali B, yaitu X sama dengan 1 per determinan A kali adjoin A kali B. Dan X sama dengan 1 per determinan A kali C11, C21, dan seterusnya sampai Cn1, C12, C22, sampai Cn3, N2 sampai seterusnya N2, C1N sampai seterusnya C2N. Nah, untuk nilai B-nya itu yaitu B1, B2 sampai Bn. Nah, X sama dengan 1 per determinan A baris 1 C11 ditambah baris 2 C21 ditambah sampai baris N Cn1, baris 1 C12 ditambah baris 2 C22 ditambah sampai baris N Cn2. Baris 1 C1N ditambah B2 C2N jika X-nya sama dengan X1, X2 sampai Xn, maka ulang AJ sama dengan A11, A12, A1, J dikurang 1, B1. Bentar. Oke. AJ sama dengan A11, A12 sampai A1, J dikurang 1, baris pertama A1, J ditambah 1 sampai A1N, A21, A22
dikurang 1 B2 A2 Z ditambah 1 A2N A3 1 pun seterusnya. Sampai N ya. Oke, dah. Sampai AN1 AN2 AN Z dikurang 1 BN AN Z ditambah 1 AN N. Nah. Sehingga didapatkan determinan AJ sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N B1 C1J. Pause dulu. Sudah? Sehingga didapatkan determinan AJ sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N. Sehingga didapatkan determinan AJ sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N BI C. Tunggu, ini sehingga didapatkan determinan AJ sama dengan sigma J sehingga didapatkan determinan AJ sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N BI kofaktor baris ke I kolom ke J, yang berarti XJ sama dengan determinan AJ per determinan A untuk J sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Dan sampai N dan determinan A tidak sama dengan 0. Baiklah, sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada materi selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh soal. Nah, di sini ada soalnya, gunakan aturan Kramer untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berikut. Nah, itu dari X kurang 4Y tambah Z sama dengan 6, 4X kurang Y ditambah 2Z sama dengan min 1, dan 2X ditambah 2Y dikurang 3Z sama dengan negatif 20. Nah, jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ini, kita harus merubahnya ke bentuk matriks augmentasi terlebih dahulu. Nah, bentuk matriksnya kita anggapkan menjadi matriks A sama dengan 1, 4, 2, negatif 4, negatif 1, 2. Dan untuk hasilnya itu B sama dengan I. Setelah kita mendapatkan matriks augmentasinya, kita lanjut untuk mencari determinan dari A-nya. Nah, mencari determinan A itu mencari determinan A sepanjang baris ke-1. Kan karena baris ke-1 kolom 1 jadi min 1, 2, negatif 3 dikurang dan negatif 4 karena dari baris pertama kolom kedua jadinya 4, 2, negatif 3. Lalu ditambah baris pertama kolom ketiga yaitu 4, negatif 1, 2, 2. Lanjut.
dikali dengan D lalu dikurang B kali C. Bentuk A-nya itu kan tadi A dikali D dikurang B kali C. Nah ini hasilnya min 1 dikali min 3 terus dikurang 2 kali 2. Begitu juga yang seterusnya. Nah maka hasil dari A itu dapatlah negatif 55. Nah lanjut kita untuk membentuk matriks A ini menjadi matriks A1, A2 dan juga A3. Nah, selanjutnya untuk menentukan determinan dari A1. Nah, itu dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Dengan cara 6, karena sepanjang baris pertama negatif 1, 2, negatif 3. Lalu kan dikurang. Nah, ini kan min 4. Jadi negatif 4 kali min 1 negatif 3 ditambah negatif 4. Nah lalu masukkan rumus determinan yang A kali D dikurang B kali C. Setelah kita menggunakan rumus atau metode ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama, lalu kita masukkan dan kita hitung semua nilai-nilainya, maka kita dapatlah determinan A1 itu adalah 64. Nah, selanjutnya adalah menghitung determinan A2-nya. Determinan A2. Nah itu dengan cara yang tadi dalam kolom yang kedua kita ganti dengan nilai yang B ini 6, min 1, min 20. Maka dapatlah bentuk matriks A2 nya itu seperti ini. 1, 1, 6, 1, 4, negatif 1, 2, 2, negatif 20, negatif 3. Nah lanjut kita menghitung determinan A2 yaitu dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Karena sepanjang baris pertama jadi baris pertama kolom pertama 1, 2, negatif 2 ya, dikurang 6, 4, 2, negatif 2 lalu ditambah 4, negatif 1, 2 dan negatif 2. Nah lalu kita kalikan yang dimana A dikali B dan A kali B dikurang B kali A kali D dikurang B kali C. Setelah kita A kali D dikurang 2 B kali E, nah ini setelah kita masukkan semua angkanya lalu kita hitung, maka dapatlah hasil dari determinan A2 nya itu sama dengan 41. Nah, kita lanjut untuk menghitung determinan ketiganya, yaitu dengan cara yang tadi. Untuk mendapatkan determinan ketiganya A3-nya, baris atau kolom ketiga ini kita ganti dengan nilai ini 6, min 1 dan min 2. Nah, ini kan sudah kita dapatkan matriks A3-nya dengan cara mengganti kolom ketiga dengan nilai tadi. Nah, selanjutnya kita menghitung determinan A3-nya dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Itu negatif 1,
metode ekspansi kofaktor, kita mencari determinan itu dengan cara A dikali dengan B dikurang hasil B kali C, yaitu negatif 1 kali negatif 20 dikurang negatif 1 kali 2, terus negatif 4 karena dari sini, lalu 4 dikali negatif 20 dikurang negatif 1 kali 2, 6 itu dari sini, dan 4 dikali 2 dikurang negatif 1 dikali 2. Nah, lalu kita hitung semua, maka dapatlah determinan A3 itu sama dengan negatif 230. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk menentukan nilai X, Y, dan Z-nya, kita menggunakan rumus determinan A1 dibagi dengan determinan A. Nah, setelah kita menghitung determinan A, determinan A1, determinan A2, dan juga determinan A3, nah selanjutnya adalah kita untuk menentukan hasil X, Y, dan Z-nya, itu dengan cara untuk menentukan nilai X-nya. Determinan A1 dibagi determinan A. Nah, itu adalah 64 dibagi negatif 55. Lalu untuk menentukan nilai B, determinan A2 dibagi determinan A. Nah, itu adalah 41 dibagi negatif 55. Lalu untuk menentukan nilai Z, negatif determinan A3 dibagi determinan A, itu negatif 230 dibagi negatif 55. Nah, maka dapatlah nilai X, Y, Z-nya. Empat ke 55, 41 ke 5 negatif 55. Lalu nilai Z-nya dapatlah nilai X, Y, dan Z-nya. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, di sini teman-teman kita akan membahas soal yaitu mencari A11 dikali kofaktor 21, kemudian ditambahkan A31 dikalikan kofaktor kofaktor 13 ditambahkan dengan A32 dikalikan kofaktor 33. Gimana caranya? Caranya kita cari dulu nilainya dari A11, A31, dan A32. A11 itu artinya A di baris pertama, kolom pertama, artinya A11 itu 2, kemudian A31 itu 3, kemudian A32 itu 4. Nah, selanjutnya kita cari dari kofaktor 21, kofaktor 13, dan kofaktor 22. Pertama kita cari dulu kofaktor 21. Caranya adalah min 1 dipangkatkan 2 ditambah 1 dikalikan dari matriks 21, yaitu 21 kan di sini. Nah, artinya baris ini dan ini kita hapus, jadi dia berbentuk matriks 2 kali 2, yaitu 21 41. 21 41. Ini kan min 1 dipangkatkan 3, artinya kan min 1. Untuk ini tadi kita carikan determinan dari matriks 2 kali 2 nih, yaitu dengan cara mengalihkan AD dikurang BC. AD itu 2, BC itu 4. Nah, min 1 dikali min 2, hasilnya 2. Nah, ini tadi salah ya teman-teman. 31 itu 3,
A32 itu 4. Kemudian kita cari C13 sama dengan yang tadi, artinya kita cari di sini 13, artinya baris ini kita tutup terus masukkan matriks 2 kali 2 dari itu. Jadi matriksnya 3 min 2 3 4 dikali dengan min 1 IJ 13, berarti 1 tambah 3. Ini kan kalau dia pangkat genap berarti dia positif. Kemudian kita cari AD 12 dikurang 6 dikurang min 6, artinya ditambah 6. Untuk C13 hasilnya 18. Kemudian C22 berarti di sini ya. Ini baris ini kita tutup, kolom ini kita tutup, baris ini kita tutup. Didapatlah matriksnya 21 31. Kemudian min 1 I ditambah J 22, artinya 2 tambah 2. Karena ini pangkatnya positif, karena ini pangkatnya genap, maka positif. Dikalikan dengan determinan dari matriks ini, yaitu 2 kali 1 2, 2 kali 1 2 dikurang 3, hasilnya min 1. Oke, setelah kita dapat masing-masing kofaktornya, kemudian kita cari nilai dari ini. Yang pertama itu ada A11 2 dikali dikali C21, hasilnya tadi 2, ditambah A31 3 dikali C13 18. Kemudian ada A32 4 C22 min 1, hasilnya 4 ditambah 54 dikurang 4, hasilnya 54. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian materi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon teman-teman untuk membantu mengoreksinya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.